Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik. Sebenarnya PPT ini dibuat khusus untuk 12 IPA ya, untuk kalian. Jadi mohon maaf, kalian mungkin harus menyimak materi 2 kali karena Ustadz yang mengupload di website itu sudah masuk ke kaidah yang keempat. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 30 dan 31. Alhamdulillah kita udah membahas 2 kaidah utama, 2 kaidah besar, yaitu yang pertama apa? Al-umur bimaqasidiha, kemudian yang kedua itu apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, sekarang ini adalah kaidah besar yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Oke. Al-masyaqqah itu artinya lugatannya secara bahasa adalah al-juhdu wal ana. Al-juhdu itu sebenarnya kayak kekuatan, wal ana itu dia kayak rasa penat, dan ada juga ini ada wa-nya hilangnya, ada wat ta'bu. Ada al-juhdu wal ana wat ta'bu. Jadi usaha, kemudian kepenatan atau dan lelah. Sebenarnya udah jelas sih dari kata masyaqqah. Masyaqqah itu artinya sesuatu yang berat. Jadi sesuatu yang penuh kepayahan, sesuatu yang penuh dengan kelelahan. Kesimpulannya adalah masyaqqah secara lugatan, secara bahasa itu artinya al-juhdu wal ana wat ta'bu, kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Oke. Itu kemudian untuk at-taisir lugatan itu al-yusru was-suhulah. Ini jelas ya, kalian mungkin udah sering dengar kata inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi at-taisir ini adalah artinya kemudahan, al-yusru juga mudah, kemudian was-suhulah juga artinya mudah. Nah, sehingga di sini ma'anal qaidah ini di halaman 30 pada bagian yang paling atas ya. As-su'ubatu wal ana, kesulitan, wal ana dan rasa penat atau lelah atau payah, allati yajiduhal mukallaf, yang ditemukan oleh mukallaf. Di sini nggak bisa dikatakan insan ya, karena kalau insan itu cakupannya umum, dia bisa termasuk orang gila, dia bisa termasuk anak kecil. Tapi di sini ditulis mukallaf karena mukallaf ini adalah orang yang sudah diberikan beban. Mukallaf itu, ibu udah pernah jelaskan ya, mukallaf itu adalah orang yang berakal, orang yang balik, dan dia bisa cerdas, bisa membedakan. Sehingga di sini ditulisnya kesulitan atau kepenatan yang ditemukan oleh seorang mukallaf fi tanfizil hukmi, di dalam melaksanakan suatu hukum syar'i, tusiru sababan syar'iyan, menjadi suatu sebab syar'i yang dibenarkan, syar'iyan sahihan ya, yang dibenarkan, litashili wat takhfifi anhu, untuk memudahkannya, wat takhfif dan meringankannya, anhu dari hal yang sukar tersebut. Itu makna al-qaidahnya. Nah, kemudian makna yang di halaman 31 ya. Al-mas'alatul ula ma'naha al-masyaqqatu hiya al-juhdu wal ana, ini udah kita bahas. Kemudian wa taisir huwa al-yusru was-suhulah. Wal murad, nah maksudnya di sini annal amra asyaqqa, bahwasannya suatu perkara yang berat, suatu perkara yang sukar, yang sulit, alladzi yatadarrarul insan, yang memberikan bahaya kepada manusia, fi aqlihi, pada akalnya, au badanihi, atau pada badannya, fa innahu yukhaffafu, maka perkara tersebut diringankan, bihasbi halihi, sesuai dengan keadaannya. Nah, jadi maksudnya ya, bahwasannya pokoknya ketika suatu hukum itu menimbulkan suatu hukum itu ketika kita mau menerapkannya itu menimbulkan suatu kesulitan atau kesukaran,
kepada mukallaf, bagi mukallaf, maka mukallaf itu akan maka syariat gitu ya akan memberikan keringanan atau tadi apa takhfif tuh. Oke, sebelum lanjut, jadi arti dari al-masyaqqatu tajlibu taisir ini adalah kesulitan. Tajlib itu ada yang mengartikan menghalangi, atau ada yang mengartikan juga mendatangkan, ada yang mengartikan juga tajlibu itu menyebabkan ataisirnya kemudahan. Sehingga kalau kita artikan kaidah yang ketiga ini, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan menyebabkan adanya kemudahan, atau kesulitan menyebabkan menimbulkan adanya keringanan atau kemudahan. Itu arti dari kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sebelum ke asbabut takhfif, di sini ada adillatuha ya di bagan dalil untuk kaidah yang ketiga. Ini mohon tolong sekali untuk diingat, setiap kaidah besar itu mereka punya dalil yang mendukungnya, yang menopangnya. Tuh. Untuk dalil kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir, adillatuha yuridullah bikumul yusra, ini jelas. Kemudian wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, ini juga jelas ya. Kemudian innama bu'istum muyassirin, bahwasannya ini hadis, bahwasannya aku diutus kepada kalian itu muyassirin, untuk mempermudah, untuk mempermudah atau untuk memudahkan. Walam tub'asu, dan aku tidak diutus kepada kalian mu'assirin, untuk memberikan kesulitan. Rawahul Bukhari. Oke, kemudian asbabut takhfif. Asbabut takhfif ini adalah sebab-sebab keringanan. Asbabut takhfif, sebab-sebab adanya keringanan atau diberikan keringanan itu, yang pertama al-marad, orang sakit. Kemudian as-safar, sebenarnya safar dulu ya, as-safar itu berpergian. Kemudian al-marad, sakit. Kemudian ada al-ikrah, itu keadaan terpaksa. Kemudian an-nisyan, lupa. Kemudian al-jahlu, ketidaktahuan atau bodoh. Kemudian an-naqsu, kekurangan. Kemudian al-usr wa umumul balwa, kesulitan dan hal-hal yang terjadi di kalangan masyarakat, atau kejadian yang merata di masyarakat. Sebenarnya jelas sih, ketika orang sakit misalnya ya, dia kan nggak mampu tuh untuk berdiri. Yang namanya sholat kan harus berdiri, dia tidak mampu untuk berdiri, maka itu menjadi sebab dia mendapatkan keringanan, dia boleh sholat dengan posisi duduk. Kemudian safar, ibu bahas dulu ya. Kemudian safar jelas, contohnya apa keringanannya, yaitu boleh mengqosor sholat dan menjamaknya. Kemudian al-ikrah, ini dalam kondisi terpaksa ya, misalnya contohnya kayak orang yang dipaksa untuk mengucap kalimatul kufur, itu dia diberikan keringanan dalam arti itu dia masih dalam agamanya, dalam Islamnya, meskipun dia berucap hal tersebut. Misalnya dia dipaksa gitu kan. Kalau kamu enggak tidak mengucap kalimat kufur, misalnya keluargamu akan katakanlah dibunuh atau apa misalnya gitu. Nah, akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur, padahal hatinya itu masih tetap istiqomah dan yakin aku tuh nggak mau melakukan hal ini. Nah, ini juga merupakan sebab-sebab keringanan, yaitu dalam keadaan terpaksa. Kemudian anisyan, lupa. Ini contoh yang sebenarnya banyak sih, kayak mungkin ketiduran, itu lupa. Sebenarnya dapat keringanannya itu, maksudnya ringan di sini itu ya kamu tetap harus sholat ketika kamu ingat. Atau kalau di PowerPoint yang diberikan sama Ustadz Arif atau Ustadz Iif itu, di situ contohnya kalau misalnya ada seseorang sebelum sholat itu dia ingat ada najis di celananya, kemudian habis itu dia tidur dengan celana yang ada najisnya. Nah, habis itu dia pas lihat jam, wah udah jam 1, aku belum sholat zuhur gitu. Akhirnya dia langsung ke kamar mandi dan sholat. Nah, habis itu ya pas dia udah selesai sholat, ini kan celana tadi ada najisnya gitu. Nah, ini juga dia dapat keringanan gitu. Untuk urusan kayak diterima nggak sih Bu ibadahnya gitu, sah nggak sih, itu sebenarnya kayak soal untuk pahala dan dosa ya, itu udah urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-jahlu itu ya
tadi ya, ketidaktahuan. Kayak misalnya orang yang baru masuk Islam, sebenarnya mustahil sih. Biasanya kalau orang yang baru masuk Islam pasti dia tahu gitu. Kalau orang Muslim kan nggak makan daging babi, nggak minum khamr, itu hal-hal yang sebenarnya udah pasti diketahui gitu. Tapi mungkin gitu, mungkin ada aja gitu 1 dari 1000 orang yang baru masuk Islam dia nggak tahu kalau misalnya kita tuh nggak boleh loh nyentuh perempuan yang bukan muhrim kita nggak boleh salaman kayak gitu. Itu namanya al-jahlu atau ketidaktahuan. Kemudian anaksu ini kekurangan tuh dalam arti sama kayak tadi sih, misalnya kekurangan itu bisa kekurangan secara fisik yang terlihat atau yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat itu kayak misalnya dia nggak punya kaki misalnya ya, jadi kakinya udah nggak ada, maka dia sholat ya boleh dalam keadaan seperti itu, kan nggak terlihat dia berdiri apa duduk sih gitu. Itu kekurangan yang bisa dilihat gitu fisik. Tapi kalau kekurangan yang lain tuh ya kayak misalnya di perempuan yang lagi haid itu dia tidak boleh sholat. Itu salah satu dari anaksu. Kemudian al-usru wa umumul balwa, ini adalah kesulitan yang terjadi atau yang merata ada di kalangan masyarakat. Nah, contoh yang diberikan sama Pak Arif di PowerPoint itu adalah kayak misalnya tukang penjual es kelapa hijau gitu kan. Kalau kalian lihat di jalanan kan kelapanya hijau semua. Sedangkan yang namanya tukang kelapa itu dia sebenarnya mungkin bisa mengira ini masih muda, ini udah mau ketua gitu. Tapi itu tetap sah ketika si penjual kelapa ini menjajakan atau menjual kelapanya, karena kan yang penting si kelapanya masih hijau. Jelas ketika udah tua itu ketika kelapanya udah coklat gitu kan si kulitnya. Atau contoh lain dari umumul balwa ini adalah kayak kembali lagi sama wanita yang nifas dan haid ini terjadi sama seluruh perempuan dimanapun berada gitu ya, di seluruh dunia. Tapi ini karena dikhususkan bagi umat muslim. Nah yang namanya perempuan yang lagi haid sama nifas itu kan mereka tidak sholat gitu. Nah dan sekarang gini, kalau misalnya si perempuan yang haid sama nifas ini udah selesai, mereka udah toharoh, mereka apakah harus mengqadha sholatnya? Nah ini kan sesuatu yang memberatkan gitu. Nah ini yang disebut sebagai, jadi nggak ada yang namanya qadha sholat bagi wanita haid gitu. Misalnya dia haid selama seminggu tuh, sok silahkan gitu diqadha sholat selama seminggu. Nah itu kan suatu kesukaran, sehingga dan yang namanya haid nifas itu kan terjadi sama seluruh perempuan di dunia. Dan kalau nifas bagi yang sudah hamil ya, maksudnya baru melahirkan. Oke. Kemudian selanjutnya ada anwa'ut takhfif, macam-macam keringanan. Nah, macam-macam keringanan ini, yang pertama di sini ada isqat. Jadi takhfifu isqat, yang pertama adalah keringanan dengan menggugurkan kewajiban. Isqat itu artinya gugur, menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti gugurnya kewajiban sholat bagi wanita yang sedang haid dan nifas, itu isqat, takhfifu isqat. Jadi gugur tuh, dia dapat keringanan sehingga gugur, nggak mesti mengqadha. Tadinya seperti udah ibu jelaskan. Kemudian ada ibdal. Takhfifu ibdal ini adalah keringanan dengan mengganti atau menukar. Maksudnya penggantian atau penukaran ini contohnya mengganti ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, seperti mengganti wudu dan mandi wajib dengan bertayamum ketika tidak ada air. Nah ini dia dapat keringanan, udah gak nemuin air gitu kan, dia belum mandi toharoh setelah haid, atau misalnya dia belum wudu mau sholat, maka dia dibolehkan bertayamum ketika tidak ada air. Makanya disebutnya ibdal, mengganti suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian tanqis, takhfifu tanqis ini keringanan dengan mengurangi bebannya. Nah contohnya di sini seperti memendekkan atau mengqashar sholat zuhur atau asar menjadi 2 rakaat, tadi kondisinya ketika dia dalam keadaan safar. Kemudian takdim ini adalah keringanan dengan mendahulukan atau memajukan, seperti contohnya seperti sholat sholat jama takdim. Meskipun sebenarnya yang namanya jama takdim ini masih ada perselisihan di antara ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.
meluas agak membahas ke sana ya. Sebenarnya tidak membolehkan itu karena katanya kalau jama' takdim itu kan waktu sholat, misalnya dia zuhur sama asar, nah dia menarik sholat asar ke zuhur, jadi kan takdim tuh. Sebenarnya itu merupakan takhfif, keringanan juga. Ya tadi ibu bilang ada ulama yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui, karena kalau takdim itu belum masuk waktu asar, berbeda dengan jama' takhir. Kalau jama' takhir itu waktu zuhurnya sudah lewat, sudah masuk gitu. Kemudian takhir, keringanan dengan mengakhirkan, contohnya tadi bisa sholat dengan jama' takhir, atau contoh lainnya itu di sini menangguhkan sholat demi menyelamatkan orang mati lemas, gitu boleh ya. Jadi dia mengakhirkan sholat, misalnya lagi jamaah terus tiba-tiba ngeliat ada orang yang mati gitu di depannya. Kita sering ya lihat tragedi yang kayak gitu. Ya itu dia boleh meringankan sholatnya, jadi dia mengakhirkan sholatnya, membatalkan sih tepatnya. Kemudian tarkhis ini adalah keringanan mendapatkan rukhsah ketika keadaannya tuh, rukhsah itu keringanan ya, ketika terdesak atau terpaksa. Misalnya contohnya ya, untuk yang tarkhis ini dia minum khamar karena dia haus dan nggak menemukan air. Mungkin kasus ini mungkin ya jarang terjadi, tapi mungkin bisa jadi terjadi. Misalnya dia lagi di pegunungan, naik gunung, habis itu persediaan airnya nggak ada, dan ternyata temennya bawa khamar gitu. Ini aku nih bawa bintang gitu. Ada satu kaleng bintang, mau minum nggak? Nah itu boleh sebenarnya. Meskipun ada harusnya di garis bawah ya. Kemudian yang terakhir ada tagyir, itu yang di tengah-tengah ya. Kalau yang di buku itu terakhir, tagyir itu adalah keringanan mengubah atau ya mengubah artinya tagyir itu. Di sini contohnya itu adalah seperti kalau orang pasukan yang sedang sholat itu dia boleh mengubah posisinya atau kedudukannya ketika dia sholat gitu kan. Para pasukan ini dia boleh menghadap ke musuh. Kan tadi tagyir ya, kan dia tidak, jadi mereka itu para pasukan tidak menghadap kiblat melainkan menghadap musuh. Itu diperbolehkan, dikasih keringanan. Kemudian selanjutnya anwa'ul masyaqqah, macam-macam kesukaran. Di sini ada masyaqqatun la tanfaku 'anil ibadah, kesulitan yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Contohnya kayak misalnya kita, kok sulit banget ya belajar matematika, capek banget nih dengerin yang berbahasa Arab gitu. Kita harus ngertiin juga. Itu adalah kesulitan yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Kemudian masyaqqatun tanfaku 'anil ibadah, kesulitan yang bisa diinikan dengan, jadi kesulitan yang bisa dibedakan dari ibadah gitu. Jadi kalau yang tadi kan tidak bisa, kalau ini bisa. Maksudnya gini ya, kalau yang tadi kan jelas sesuatu hal yang nggak bisa diinikan tuh ya, kayak belajar tuh kan pasti ada kesulitannya, cari uang juga ada kesulitannya. Nah kalau yang masyaqqatun tanfaku 'anil ibadah itu di sini ada azimah mu'tabarah, itu yang sebenarnya azimah tuh besar sih artinya ya. Di sini azimah itu sesuatu yang dianggap, kayak misalnya dia sakit gitu. Itu kan sakit, sesuatu hal yang sangat dianggap dia sakit gitu loh, besar kan. Kemudian khafifah itu ringan itu kayak misalnya dia ada luka sedikit, dan misalnya luka itu kayak mungkin nggak boleh kena air kayak gitu, atau kalau kena air perih. Itu sesuatu yang ghairu mu'tabarah, sebenarnya itu nggak begitu dianggap sih, tapi itu kan karena itu ringan. Kalau azimah tadi itu dia dianggap, kayak misalnya dia tadi sakit, sakit itu kan sesuatu yang berat, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Kemudian mutawasitoh, ini harusnya mutawasitoh harusnya di tengah ya. Mutawasitoh ini adalah tingkat sedang atau yang pertengahan. Misalnya kayak panas tinggi gitu atau demam. Nah dia karena mutawasitoh tuh sebenarnya dia masih bisa kan untuk berwudu, tetapi kalau misalnya dia ngerasa aku megang air malah jadi kayak gimana gitu, akhirnya kan diperbolehkan untuk bertayamum.
Oke, selanjutnya al-qawaidu al-mundarijatu tahta qaidatu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah-kaidah yang berada di bawah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang pertama, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Apabila suatu perkara itu sempit, maka dia menjadi luas, dan apabila sesuatu perkara itu luas, maka dia menjadi sempit. Idza dhaqa sempit, al-amr perkara, ittasa'a luas. Wa idza tasa'a dan kalau luas, al-amr perkaranya, dhaqa maka menjadi sempit. Contohnya di sini al-mu'sir fid dain. Al-mu'sir fid dain ini adalah orang yang tingkat ekonominya kesulitan, sulit, tapi dia berhutang. Maka sebenarnya perkaranya itu hal yang udah dekat kan, dia harus bayar hutang. Tetapi karena kondisinya dia itu sedang kesulitan, ekonominya kesulitan, maka ittasa'a waktunya menjadi luas. Atau kalau kalau yang ittasa'a al-amr, kalau yang perkaranya luas kemudian jadi sempit. Misalnya dia sholat tuh, kan tadinya sebenarnya sholat zuhur gitu atau asar di waktunya luas, tapi ketika ternyata sudah waktunya udah mau habis gitu, dia tetap harus menyempurnakan rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua ada ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemudaratan atau hal-hal yang membahayakan itu membolehkan untuk melakukan al-mahzurat, hal-hal yang terlarang. Contohnya aklul mayitati lil muttar, memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat. Ya, contohnya mungkin lagi misalnya dia lagi di pegunungan atau sedang mencari orang hilang, misalnya kemana, dan ternyata sudah habis perbekalan, kemudian dia nemu misalnya ada bangkai burung. Nah, jadi sesuatu hal yang membahayakan atau yang membolehkan hal-hal yang dilarangkan itu membahayakan dirinya kalau dia nggak makan. Dia nggak akan bisa mencari orang yang hilang. Kemudian kaidah selanjutnya ma'ubihu lid-darurah yuqaddiru biqadriha, atau di kaidah yang lain itu ma'ubihnya dihapus, ada ad-daruratu yuqaddiru biqadriha. Keadaan darurat itu membolehkan atau ditentukan dengan sesuai dengan kadarnya. Keadaan darurat itu ditentukan sesuai dengan kadarnya. Contohnya di sini qadrul akli, kadar memakan minal maitah dari bangkai lil mutar, bagi orang yang dalam keadaan ibu salah ketik di sini ya. Bagi orang yang dalam keadaan bahaya. Jadi tadi nih kan itu sesuatu yang pokoknya dalam keadaan darurat itu ditentukan dengan sesuai dengan kadarnya. Yang penting dia udah makan tuh ada bangkai burung. Nah, dia makan itu sesuai kadarnya aja. Ketika dia udah ngerasa kayak oh ini udah cukup nih, aku misalnya dia makan cuma setengahnya aja, nggak dimakan semuanya. Jadi ada kodrunya, ada ya ada kadarnya, nggak semuanya dimakan gitu bangkainya. Sama sih kayak minum khamr juga, kayak misalnya minum tadi bintang, itu nggak diminum semua, jangan diminum semua. Jadi secukupnya di perut, secukupnya untuk melepas dahaga. Kemudian kaidah yang selanjutnya al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Sesuatu keadaan mendesak atau keadaan terdesak tidak membatalkan hak orang lain. Al-ittirar, keadaan mendesak tidak membatalkan hak orang lain. Asyrafu alal halak, ini pakai hak ya, fa. Kenapa jadi fa'aklul mayitah? Maaf ya, fa'aklu min mali ghairihi. Di PPT salah. Asyrafu alal halak fa'aklu min mali ghairihi. Jadi kehancuran yang paling parah gitu ya, bukan mulia sebenarnya. Kehancuran yang paling parah itu adalah memakan harta orang lain. Nah, kemudian di halaman 31 itu kan ada ya yang al-mas'alatur rabi'ah. Contohnya di sini min amsilatiha ibahatul fitri lil marid lil masyaqqah, diperbolehkannya berbuka puasa yang wajib ya, puasa Ramadan, lil marid bagi orang yang sedang sakit, lil masyaqqah karena dia merasa berat gitu. Meskipun ada aja orang yang sakit tuh kayak aku masih kuat kok untuk puasa gitu. Ya, asalkan aku misalnya nggak banyak gerak, asalkan aku ya tiduran gitu, nggak banyak gerak.
nggak capek. Kemudian wa ibahatu aklil mayita, diperbolehkan memakan bangkai lil muttar bagi orang yang orang yang terdesak lid darurah dalam keadaan darurat. Kemudian al-mas'alatul khamisah di halaman 31 min furu'iha dari cabang-cabangnya. Tadi ad-daruratu tubihul mahzurat itu udah ada ya di bagan. Cuma di sini contoh lainnya dari kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat karu'yati auratil marid indal ilaj. Bolehnya melihat aurat orang yang sakit ketika sedang diobati. Misalnya ada orang yang mau operasi atau apa, ternyata ya dokternya itu adalah misalnya laki-laki, nah itu diperbolehkan. Kemudian al-hajatu tunzil manzilatad darurah. Keperluan atau hajat itu menempati kedudukan darurat, kedudukan darurat. Kas-salat fir rihal 'inda nuzulil matar. Misalnya contohnya di sini itu dia boleh salat ketika di dalam kendaraan, di dalam rihal itu ya, di dalam kendaraan ketika sedang turun hujan. Sebenarnya ini boleh, tapi kalau dia masih mampu untuk berangkat ke masjid, berangkat. Kemudian yang ketiga, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Orang yang dalam keadaan mudah gitu ya, dia bisa gitu ringan, la yaskut tidak menggugurkan bil ma'sur dengan kesulitan. Contohnya di sini fasahibul jabirah. Maka orang yang misalnya dia luka yang patah tuh, kan dia pakai ini ya, apa sih kayu, apa itu istilahnya, maaf ibu lupa. Itu bagian yang kena misalnya dia lagi di kayu atau di gips ya, la yugsal maudhi'uha, itu nggak dicuci bagian yang di gipsnya lil masyaqqah, karena hal tersebut sukar atau berat buat dia, lakinnahu yumsah 'alaiha, akan tetapi hanya basuh saja gitu, bukan dikucurin air. Itu untuk yang al-maisur, suatu hal yang mudah itu tidak menggugurkan hal yang sulit. Jadi ya boleh ketika ada orang yang patah tulang dia digips. Jadi cuma dibasuh saja. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ternyata untuk kaidah yang ketiga ini panjang sekali. Jangan lupa untuk mengerjakan tes pemahamannya dan juga menyimak memahami apa yang disampaikan sama Ustadz Arif di video yang ada di website. Habis itu kerjakan tes pemahaman, karena 50-50, 50-50-nya itu kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat. Syukron untuk kalian semua yang sudah mendengarkan dan menyimak. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.